Adik-adikku, saudara-saudaraku, tentang berdosa, mereka dengan nyawa. Air mata penyesalan seolah tak akan habis mengalir setelah tragedi di Stadion Kanjuruhan. Namun sepak bola Indonesia harus tetap bertahan untuk menatap masa depan. Karena itu, kini publik menanti terwujudnya transformasi sepak bola Indonesia. Saudara, informasi terakhir dari Malang, Jawa Timur. Hingga kini, korban yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang bertambah kembali 1 orang. Korban dirawat karena mengalami sesak nafas setelah pulang dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan. Dengan demikian, total jumlah pasien yang saat ini dirawat di RSSA ada sebanyak 11 orang. 6 diantaranya dirawat di ICU dan 5 orang lainnya dirawat di ruang high care unit. Dan belum lama ini, tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan sempat menemui sejumlah korban. Dari sini, TGIPF menemukan sejumlah korban yang kebanyakan masih mengalami pendarahan di mata dan sesak nafas akibat gas air mata. Mata mereka itu retina mereka yang putih itu tidak ada, semua warnanya hitam. Dan kita tanya juga perih tidak, sebenarnya tidak perih, tapi ada iritasi di sana yang terjadi. Kita tanya bagaimana pendapat dari tim dokter. Dokter mengatakan bahwa 1 bulan proses penyembuhannya. Sementara itu di sisi lain, soal terjebaknya ribuan supporter dengan paparan gas air mata di tribun stadion karena dugaan pintu tribun stadion tertutup, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC mengklaim mendapat laporan pintu keluar sudah terbuka 10 menit sebelum pertandingan usai. Ada sejumlah temuan TGIPF pada tragedi Stadion Kanjuruhan, saudara. Pertama, tak layak gelar pertandingan risiko tinggi. Lalu akses tangga tak ideal. Rekaman horor di CCTV pintu 13. Lalu efek buruk gas air mata dan penerangan stadion tak layak. Sementara itu di sisi lain, soal terjebaknya ribuan supporter dengan paparan gas air mata di tribun stadion karena dugaan pintu tribun stadion tertutup. Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC mengklaim mendapat laporan pintu keluar sudah terbuka 10 menit sebelum pertandingan usai. Kalau memang ada, kalau ada oknum yang menutup, yaitu kan ada CCTV di situ. Di situ CCTV ada semua. Di sisi lain, hari ini Polri menyebut penyebab meninggalnya 131 korban tragedi Kanjuruhan bukan karena gas air mata. Mengutip penjelasan ahli kimia dan persenjataan Kadif Humas Polri menyatakan, gas air mata tidak mematikan meski digunakan dalam skala tinggi. Bahwa gas air mata atau GS ini ya dalam skala tinggi pun tidak mematikan. Yang digunakan oleh BRIMOB ini adalah 3 jenis ini. Yang pertama ini adalah berupa smoke, ini hanya ledakan dan berisi asap putih. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang sifatnya sedang. Ya, jadi kalau untuk klaster yang dalam jumlah kecil menggunakan gas air mata yang sifat yang tingkatnya sedang. Saudara, Stadion Kanjuruhan memiliki 14 tribun ekonomi dan juga tribun VIP. Dari keterangan Kapolri, saat terjadi ketegangan dan eskalasi massa meningkat di lapangan, beberapa personel menembakkan gas air mata untuk menghalau massa. Ada 11 gas mata yang ditembakkan, saudara. 7 kali ditembakkan ke tribun selatan, tepatnya di sekitar tribun 11 sampai 13. 1 kali ke tribun utara di sekitar area tribun 4 dan 6. Dan 3 kali di tengah lapangan Stadion Kanjuruhan.
Dan saudara, inilah visual yang diambil sejumlah penonton dari area sisi Tribun 12 dan 13 saat terjadi tembakan gas air mata. Bisa dilihat asap pekat dari gas air mata dan sejumlah penonton yang berusaha menghindar dari asap. Tembakan gas air mata juga terlihat di sisi Tribun Utara dan juga lapangan. Area Tribun Selatan yang dikepung asap ini seketika membuat supporter panik kalang kabut berusaha keluar dari stadion untuk menghindari asap dari gas air mata. Pintu terdekat yakni gate 11-13 diserbu oleh supporter yang ingin keluar. Namun apa daya, saat massa berusaha menyelamatkan diri, 3 pintu keluar ini tertutup dan dalam kondisi ditinggal penjaga. Dan inilah visual yang beredar di masyarakat saat penumpukan supporter terjadi di tangga menuju pintu keluar. Terlihat supporter berdesak-desakan, beberapanya terlihat adalah perempuan dan juga anak-anak. Kondisi pintu yang tak bisa dibuka membuat supporter kesulitan keluar. Dan diduga saat itulah korban mulai berjatuhan. Seperti diketahui, polisi menetapkan 6 tersangka yang dianggap bertanggung jawab di tragedi Kanjuruhan. Berdasarkan informasi terakhir akhir pekan lalu, ke-6 tersangka ini belum ditahan. Polisi menyebut pemeriksaan pertama para tersangka pada pekan ini akan dilakukan. 6 tersangka sudah ditahan belum? Belum, ya. Jadi minggu depan baru dipanggil kembali, kemudian diperiksa kembali. Selesai itu baru nanti update-nya akan saya sampaikan kepada teman-teman apabila penyidik sudah melakukan proses, penyidik sudah selesai melakukan pemeriksaan. Pasca tragedi Kanjuruhan, untuk menyelesaikan semua permasalahan pada olahraga nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengutus anggota Komite Olimpiade Internasional Erick Thohir untuk bertemu Presiden FIFA. Hasilnya, ke depan akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan pemerintah Indonesia. Antara lain, saudara, membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia. Lalu memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Dan selanjutnya, melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia. Lalu melakukan sosialisasi dan diskusi dengan perwakilan supporter untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. Tugas lainnya yakni mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada serta menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya. Dan untuk memastikan langkah-langkah transformasi sepak bola Indonesia ini berjalan dengan baik, pada 18 Oktober mendatang, Presiden FIFA Gianni Infantino akan berada di Indonesia. Sekaligus juga menugaskan sejumlah delegasi FIFA untuk berkantor di Indonesia hingga waktu yang belum ditentukan. Di balik pertemuan Erick Thohir dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, ada lobi-lobi tertentu agar FIFA tak menjatuhkan sanksi karena adanya tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang. Dan Indonesia pun bisa bernafas lega karena FIFA memastikan tidak akan menjatuhkan sanksi kepada sepak bola Indonesia. Berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Tapi meskipun tidak kena sanksi saat ini, bukan berarti FIFA tidak akan memberi sanksi loh. Apalagi jika sepak bola Indonesia kembali berulah. Bahkan FIFA kini mendeteksi ada pertandingan-pertandingan sepak bola Indonesia yang tidak bersih dari kecurangan. Seperti kata anggota Komite Olimpiade Internasional Erick Thohir, eksklusif kepada Kompas TV saat diwawancara akhir pekan lalu. Jelas di surat FIFA
ya itu dengan membentuk tim transformasi, bukan berarti sanksinya tidak hilang. Kalau Indonesia mengulangin lagi di banyak hal. Ini di banyak hal loh. Ya saya rasa kalau lihat urutannya itu macam-macam. Ya tidak hanya pertandingan nanti. Saya yakin FIFA juga akan mempelajari mengenai tadi pertandingan-pertandingan sepak bola di Indonesia, apakah memang ini bersih atau tidak. Tadi masalah Anda yang singgung juga soal regulasi, jangan sampai ada yang curang begitu. Itu FIFA akan diawasi juga berarti FIFA melihat ada bukti-bukti itu karena disampaikan ke saya. Dan ini sudah lama diinvestigasi oleh FIFA sepertinya. Saya nggak tahu. Cuman poin-poin itu akan menjadi juga pendeteksian dari FIFA. Transformasi sepak bola Indonesia semoga tak sekedar kata-kata tapi bukti nyata. Sepak bola Indonesia harus segera mendewasakan diri di semua lini agar teriakan penggemar tetap membuat stadion bergetar, agar semangat sepak bola Indonesia terus menggelora.